Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar bersama tentang materi permutasi dan kombinasi. Menurut teman-teman, penting nggak belajar materi permutasi dan kombinasi? Materi permutasi dan kombinasi ini apabila di dalam kehidupan kalian ketika di kelas, yaitu terjadi di saat pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS. Nah, masih banyak lagi contoh dari permutasi dan kombinasi. Dalam belajar materi permutasi dan kombinasi hari ini, kita akan ada 4 eksperimen yang materi ini kita ambil dari tingkatan SMK yang ada di contoh jurusan Tata Boga, TKJ, dan Keperawatan. Nanti juga ada contoh dari kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, ada 4 eksperimen. Kita akan simak eksperimen yang pertama, yakni urutan pembuatan teh manis. Di sini ada 2 urutan, yaitu yang pertama, tuangkan air panas. Yang kedua, yakni tuangkan gula, kemudian tuangkan teh dan aduk hingga merata. Nah, kemudian urutan yang kedua yang berbeda, yakni tuangkan gula, tuangkan teh, dan tuangkan air panas, kemudian diaduk hingga merata. Apakah kedua urutan pembuatan teh manis tersebut hasilnya sama? Eksperimen yang kedua, jurusan TKJ, yakni pembuatan kabel LAN. Nah, di pembuatan kabel LAN itu ada urutan kabel straight dan cross. Kita ambil eksperimen kabel straight dengan urutan putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, dan putih coklat-coklat. Kedua kabelnya, kabel A dan kabel B, urutannya sama. Untuk yang kedua, yakni kabel cross. Di kabel cross ini, di kabel A dan kabel B, itu urutannya beda. Yang kabel A, urutannya putih oranye-oranye, putih hijau-biru, dan putih biru-hijau, dan putih coklat-coklat. Urutan yang kabel B, yakni putih hijau-hijau, putih oranye-biru, putih biru-oranye, putih coklat-coklat. Di eksperimen pembuatan kabel LAN tadi, kabel straight dan kabel cross, apakah kedua hasilnya sama? Eksperimen yang ketiga, kehidupan sehari-hari yang sekarang sedang kita jalan, yakni prosedur mudik saat wabah COVID-19. Nah, di sini ada 2 prosedur yang berbeda. Yang pertama, harus lapor ke aparat setempat. Kemudian setelah lapor, kita melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian setelah itu, apabila kita ada gejala, maka kita menghubungi petugas kesehatan setempat. Prosedur yang kedua, yakni kita melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian lapor kepada petugas kesehatan setempat apabila ada gejala. Yang ketiga, baru kita lapor pada aparat setempat. Dari 2 prosedur tersebut, apakah kedua hasilnya sama? Eksperimen yang keempat, dunia keperawatan saat di rumah sakit melaksanakan rapid test COVID-19. Di sini ada 2 rapid test COVID-19. Yang pertama, ada 3 pasien dengan urutan Orlan, Ali, Taufik. Di rapid test COVID-19 yang kedua, ada urutannya Taufik, Orlan, dan Ali. Apakah kedua hasilnya sama? Setelah kita melakukan 4 eksperimen, kita juga sudah berpikir sekaligus menganalisis dari 4 eksperimen tadi, kita bisa mengambil kesimpulan apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Kita ingat tadi, percobaan kedua dan ketiga itu adalah contoh dari permutasi. Yakni apa indikasinya? Tergantung atau memperhatikan urutan. Nah, kita ambil definisi permutasi di buku penerbitan Erlangga. Permutasi merupakan susunan dari semua atau sebagian unsur suatu himpunan dengan memperhatikan urutan unsur. Kita ingat-ingat eksperimen 1 dan 4. Di eksperimen 1 dan 4 tadi, ciri khasnya yakni tidak memperhatikan urutan. Sehingga kita ambil definisi kombinasi. Kombinasi adalah susunan dari semua atau sebagian unsur dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Oke, dari sini teman-teman paham apa itu permutasi dan apa itu
kombinasi. Oke, teman-teman semuanya, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dunia akhirat. Saya Mr. Bahtihar, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.